Cerita berlanjut dengan Taehwa yang masih tidak terima sebab mengingat Pyongyun yang tidak memilihnya sebagai pewaris. Di saat Taehwa sedang melamun, tiba-tiba Giwan mengambil sebuah pisau dan menjadikan Taehwa sebagai sandranya. Di sini Giwan sangat kesal menanyakan ke Taehwa apakah anak itu tahu kalau perbuatan yang dilakukannya sudah sangat mencoreng nama ayah mereka. Tapi di situ Taehwa malah tersenyum mengatakan kalau dialah yang telah menghabisi Pyongyun. Pada kejadian itu terlihat kalau Pyongyun sudah menunggu Taehwa sambil memegang setangkai bunga. Setelah Taehwa tiba, Pyongyun mengatakan kalau dia merasa bersalah kepada Taehwa. Namun ternyata ada para anjing yang tidak dipanggil juga ikut datang. Di mana mereka semua adalah dua pendekar Cina yang dipekerjakan Taehwa untuk menghabisi ayahnya. Pertarungan pun terjadi antara mereka, menyisakan dua pendekar Cina yang nampak babak belur. Tak menyangka walaupun di usia yang sangat tua, Pyongyun masih kuat menghadapi mereka. Namun takdir berkata lain, karena di belakang muncul Huijo yang menusukkan jarum di tengkuk Pyongyun, di mana akhirnya suntikan jarum itu membuatnya menghilangkan sebuah bukti darah dan luka memar pada tubuh Pyongyun. Jadi jika Pyongyun ditemukan dalam keadaan dibunuh, itu tidak akan bagus untuk Cheon-cheon, karena Pyongyun merupakan lambang dari grup itu sendiri. Di saat terakhir Pyongyun, Taehwa berkata dia selalu mengingat perkataan ayahnya untuk hidup demi Cheon-cheon. Tapi penghalang sebenarnya dari Cheon-cheon adalah ayahnya sendiri. Dan yang membuat Taehwa bingung nasihat apa yang ingin diberikan Pyongyun sambil membawa setangkai bunga seperti itu. Tetapi Pyongyun tidak perlu khawatir karena kedua anak yang dicintainya itu akan ikut menyusul ke akhirat, ucap Taehwa ke Pyongyun. Kemudian Taehwa berkata kalau faktanya semua orang tidak membantu Cheon-cheon, yang satu sampah dan yang satu lagi yaitu ayahnya mengelola grup dengan pikiran kolot sehingga Taehwa menghabisi mereka berdua. Perkataan itu membuat Giwan sangatlah kesal. Setelah itu, Huijo meminta Giwan menurunkan senjatanya karena Taehwa hanya mengambil sebuah pilihan untuk Cheon-cheon. Dan seharusnya Giwan tahu kalau yang membesarkan Cheon-cheon hingga sekarang adalah Taehwa. Namun di saat krusial itu semua semakin terkejut dengan kedatangan Do-gyu yang mengetahui semua kronologinya dan datang untuk membereskan serta memberikan pujian kepada Sera yang telah bekerja keras. Kehadiran Do-gyu di sini dirasa membahayakan oleh Huijo, sehingga dia menyuruh Do-gyu untuk tidak mendekat sambil menyandera Sera. Akan tetapi Do-gyu bergerak cepat dan mendaratkan sebuah tinju yang berkekuatan 53%, sehingga Huijo merasakan sakit luar biasa sampai dia pingsan. Setelah itu dia berjalan ke arah Giwan dan Taehwa. Di sana Do-gyu berkata kalau Giwan ini sangatlah mirip dengan Pyongyun, ibarat buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi ketika melihat Taehwa, Do-gyu nampak kebingungan dan mengira kalau Taehwa adalah anak pungut sebab wajahnya tidak mirip sama sekali dengan Pyongyun. Seketika Taehwa kesal mendengarnya karena dia adalah anak simpanan dari Pyongyun. Tapi Do-gyu menentang ucapan Taehwa barusan karena dia tahu betul sifat Bang Pyongyun yang tidak akan mungkin punya anak simpanan karena setelah memiliki dua orang putra, Pyongyun telah membatasi dirinya. Jadi sekalipun dia pria hidung belang, Pyongyun ini dikenal sangat menghormati orang lain, sehingga tidak mungkin memiliki anak di luar pernikahan. Seketika Taehwa diam tidak percaya dengan pengakuan dari Do-gyu. Di sini Giwan juga memberikan sebuah penjelasan terkait kebenaran yang belum pernah disampaikan kepada Taehwa sampai saat ini. Yaitu Taehwa bukanlah anak kandung Pyongyun dan sebuah rahasia eksperimen terlarang. Taehwa masih tidak percaya dengan perkataan Giwan barusan dan mencekik kakaknya agar tidak berbohong. Dijelaskan saat dulu, Pyongyun yang sedang menggendong Taehwa kecil, di mana dia mendatangi seorang nenek tua untuk merawat anak itu. Jadi Taehwa diberikan kepada Pyongyun sebagai wasiat oleh teman Pyongyun yang telah meninggal. Tapi di saat itu Pyongyun menolak untuk membicarakan dalam masalah Taehwa ini dan meminta sang nenek agar mau menjaganya. Si nenek pun langsung menerima permintaan Pyongyun. Jadi di sini si nenek terkejut karena Pyongyun meminta Taehwa dirawat seperti putranya sendiri. Karena dia adalah putra temannya sehingga Pyongyun tidak mau anak itu tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Pyongyun juga menekankan Taehwa untuk dirawat dengan baik sebab anak itu adalah keturunan dari orang yang sangat berbahaya. Di saat kecil, Taehwa ini kedapatan menyiksa teman perempuannya, membuat sang nenek menasehatinya agar tidak berbuat seperti itu lagi. Tetapi Taehwa bertanya mengapa dia tidak boleh melakukan ini,
padahal dia senang melakukannya. Mulai dari situ si nenek mendatangi Peongyun meminta penjelasan sebenarnya Taehwa ini anak siapa karena kondisinya cukup serius. Peongyun menjelaskan kalau Taehwa adalah anak luar biasa tapi watak ayahnya cukup berbeda dengan orang lain. Karena terobsesi dengan seni, sehingga ayahnya adalah jenius langka yang memahami kehidupan serta kematian. Jadi ayah Taehwa terlalu banyak melakukan kejahatan atas nama seni karena dia sewenang-wenang melakukan eksperimen manusia terlarang yang tidak masuk akal. Peongyun sendiri mendengar kalau ayah Taehwa berkata dia menantang di wilayah kekuasaan dewa, yang Peongyun sendiri tidak mengetahui artinya. Namun ketika hasil penelitian itu selesai, dia langsung meninggal dunia setelah diketahui oleh pemerintah. Intinya Peongyun tidak mau kesalahan ayah Taehwa itu menurun kepada anaknya. Pada akhirnya si nenek memberitahu Taehwa atas permintaan dari Peongyun, yaitu kalau Taehwa terus bersikap seperti itu akan sulit untuk bertemu dengan ayahnya, di mana Peongyun tidak akan menganggap Taehwa sebagai putranya. Setelah mendengar itu, Taehwa pun menangis karena dia harus disayang oleh Peongyun sebagai anaknya, dan bertemu dengan Peongyun karena dia juga tidak memiliki seorang ibu. Akibat obsesi Taehwa yang ingin diakui sebagai anak dari Peongyun, membuat si nenek takut dan bertanya-tanya siapa sebenarnya ayah dari anak itu. Yang pada akhirnya sang nenek menyarankan agar Taehwa menjadi orang hebat dulu yang bisa membantu Tuan Jo Peongyun. Sifat yang sama kembali terlihat pada Taehwa yang masih tidak mau percaya kalau dia bukanlah anak kandung Peongyun dan menolak kalau ayahnya bukanlah ilmuwan gila yang dimaksud. Di situ Giwan berkata kalau dia juga mengetahuinya belum lama ini, dan alasan Peongyun tidak mempercayai Taehwa meneruskan Cheon bukanlah karena anak di luar nikah, melainkan demi melindungi Taehwa. Hal itu dikaitkan dengan kebenaran di saat si nenek yang membesarkan Taehwa sedang teleponan dengan orang tidak dikenal, di mana si nenek berharap kalau dia akan mendapatkan imbalan besar setelah merawat Taehwa. Bahkan jika saja Peongyun pada akhirnya mewariskan Cheon kepada Taehwa karena kemampuan anak itu. Jadi si nenek semakin berharap kalau dia bisa menerima uang yang sangat banyak. Namun jika pada akhirnya dia mendapatkan jumlah sedikit, itu membuatnya sangatlah kesal dan mereka berencana merampas uang Cheon, bahkan dia ingin menghabisi Taehwa setelah Taehwa mendapatkan warisan dari Peongyun. Pembicaraan itu didengar langsung oleh Peongyun dan juga anak buahnya, di mana Peongyun melarang pengawalnya itu untuk menghabisi sang nenek, karena walaupun mempunyai niat jahat seperti itu, si nenek tetaplah keluarga satu-satunya Taehwa. Dan bagaimana bisa Peongyun menghabisi orang yang merawat Taehwa dengan hati seorang ibu? Setelah mendengar penjelasan Giwan, akhirnya membuat Taehwa menangis karena dia tidak menyangka kalau dia telah membunuh orang yang menyayanginya dengan tangannya sendiri. Dan membuat Taehwa berterima kasih kepada Giwan kalau akhirnya dia telah mengetahui kenyataannya. Di sisi lain, pertarungan antara Pak Kim dan Ryuse masih berlangsung. Di saat itu, Pak Kim berhasil menendang Ryuse dengan cepat dan juga kuat. Tetapi Ryuse masih tidak menyerah karena dipenuhi ambisi untuk membalaskan dendam dari Fujimori. Berulang kali sabetan pedang dilayangkan oleh Ryuse namun tidak memberikan dampak apapun. Sebab Pak Kim yang seperti belut mampu menghindari semuanya. Tibalah di saat Pak Kim menggunakan teknik close quarter combat miliknya pada Ryuse yang terkejut. Di situ Pak Kim berkata kalau dia tidak ingin menggunakan tekniknya karena dia takut dipaksa menjadi anggota combat. Karena sejujurnya dia lebih senang menjalankan sebuah misi. Pada akhirnya teknik close quarter combat milik Pak Kim ini mampu membuat Ryuse menjadi bisu karena dia tidak bisa menahan maupun membalas teknik dari Pak Kim. Di situ Pak Kim berkata dia mempunyai beberapa teknik yang ingin dia ajarkan suatu saat ketika dia memiliki murid. Dan kita udah tahu siapa murid Pak Kim nantinya. Tak lama dari situ Pak Kim menyaksikan ada orang yang melompat dari atas gedung. Di mana orang itu adalah Taehwa beserta Giwan. Di situ Taehwa si anak pungut ini berkata dia masih belum bisa mengakui kalau si nenek yang ternyata ingin membunuhnya. Dan fakta kalau dia telah membunuh Peongyun tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi intinya Taehwa meminta maaf karena dia masih belum bisa mengakui hal itu. Kemudian dari atas gedung itu terdengar Dogyu yang berteriak kepada Pak Kim untuk menyelamatkan Giwan beserta Taehwa apapun yang terjadi.
Dengan cepat, Pak Kim menginjak sebuah pegangan kayu dan melompat tinggi untuk menangkap kedua anak itu. Namun pegangan Pak Kim ini tiba-tiba terlepas, sehingga dia berteriak kepada Deputi Sang Ho yang kebingungan untuk menangkap mereka. Pada akhirnya, Do Gyu melihat kalau dua anak itu mampu mendarat dengan selamat dan dia ingin memberikan Sang Ho sedikit bonus karena sudah bekerja keras. Begitu pula dengan Pak Kim yang semakin gila setelah diperhatikan oleh Do Gyu karena melakukan hal tidak masuk akal dengan tidak memperhatikan kesehatan tubuhnya. Membuat Do Gyu tertawa mengatakan kalau dia tidak akan melepaskan Pak Kim. Setelah mendarat, Gi-won berkata ke Tae-hwa kalau dia mengerti perasaan Tae-hwa yang pasti tidak ingin mempercayai kenyataan dan membenci Peong-hyun. Namun di saat itu, Gi-won melihat ada sebuah sajam yang tertancap tepat di dada Tae-hwa dan membuat heran sejak kapan pisau itu ada. Tae-hwa berkata sudah tidak ada yang tersisa untuknya lagi setelah menghabisi Peong-hyun. Amarah kebencian serta tekad untuk mati bersama setelah menghabisi semuanya, begitulah seorang manusia yang telah menyerah dengan semuanya. Kemudian Tae-hwa ingin bertanya kepada Kak Gi-won untuk terakhir kalinya, walaupun dia sangat malu, yaitu apakah si ayah kecewa kepadanya. Pak Kim yang mendengar pembicaraan mereka pun berkata, setangkai bunga yang dipegang oleh Peong-hyun ketika meninggal merupakan bunga melati putri, yang arti dari bunga itu adalah cinta yang diberikan orang tua kepada anaknya. Mungkin alasan Peong-hyun memegang bunga itu di saat terakhirnya adalah karena beliau ingin mencintai anaknya sebagai orang tua. Seketika momen-momen Tae-hwa bersama Peong-hyun pun menghantuinya dan membuatnya semakin sedih. Gi-won juga merasa kalau itu mungkin hal yang ingin dikatakan ayah sejak dulu, yaitu kebenaran dan ketulusannya kepada Tae-hwa. Jadi walaupun orang lain berkata apapun, Gi-won tetap menganggap Tae-hwa sebagai putra Peong-hyun. Dan pada akhirnya Tae-hwa menghembuskan nafas terakhirnya dengan perasaan yang sangat bersalah. Dan mungkin saja cerita ini bisa memberikan nasihat kepada kita agar selalu berbuat baik kepada orang tua, karena tragedi seperti ini sering terjadi kepada orang tua yang membesarkan anak mereka. Setelah kejadian itu, kini Pak Kim beserta Min-ji memberikan penghormatan kepada mendiang Peong-hyun, di mana Min-ji akhirnya tahu kalau Tuan Peong-hyun merupakan penyelamat yang membuat Pak Kim berhutang seumur hidup. Kata berhutang seumur hidup itu merupakan sebuah kiasan, di mana waktu itu Do Gyu berhasil mengalahkan Laodong yang merupakan pemimpin naga hitam, dan Do Gyu mengetahui kalau kelompok itu merupakan aliansi dari K-Group yang berlawanan dengan T-Group. Setelah itu, Yongchul datang memberitahukan soal telepon T-Group dengan K-Group. Jadi jatah Cheon-cheon mulai dirampas dan kelompok Cina beserta T-Group merupakan pemegang saham utama telah bekerja sama. Jadi jika kelompok Cina ikut campur, maka Baek Ho tidak bisa mencegahnya. Di mana pimpinan T-Group merasakan semua orang sangat bodoh karena berkelahi dalam pertarungan penjualan perusahaan. Juga di sana ada Saorung yang menjadi bawahannya. Jadi menurut Yongchul, kalau Cheon-cheon hancur akan berdampak buruk bagi Baek Ho yang membantu Tuan Gi-won, dan tindakan yang tepat adalah menghabisi Gi-won sebagai suksesor dan mengajukan kesepakatan pada T-Group. Yongchul yakin ada berbagai pihak yang berniat menghabisi Gi-won yang jatuh miskin. Begitu pula T-Group bisa menggunakan pasar gelap karena tidak senang dengan suksesor Cheon-cheon. Jadi lebih baik Baek Ho menghabisi Gi-won lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi di sini Do Gyu mempunyai ide lain yang luar biasa. Ide ini akan membuat Baek Ho menerima banyak keuntungan daripada hadiah setelah menghabisi Gi-won. Jadi Do Gyu mendapat informasi dari Yongchul kalau uang yang dibutuhkan untuk melindungi Gi-won setelah mengirimnya ke Swiss untuk pencucian identitas, dan Baek Ho yang harus menghadapi pasar gelap beserta T-Group secara bersamaan setidaknya membutuhkan 1 miliar per tahunnya. Nah, karena itu Do Gyu meminta semua biaya itu dialihkan kepada Pak Kim. Jadi Pak Kim mau tidak mau harus membayarnya karena Pak Kim memiliki hutang yang sangat banyak kepada Peong-hyun. Do Gyu sangat yakin karena orang seperti Pak Kim tidak akan bisa hidup dengan memiliki hutang perasaan dan bisa terus menahan Pak Kim sebagai pekerjanya. Kembali ke saat ini di mana Min-ji terus memperhatikan ayahnya yang melamun dan membuat Min-ji bertanya apa yang sedang ayahnya itu pikirkan. Min-ji menyarankan ayahnya agar keluar sebentar untuk menata pikiran. Tetapi Pak Kim yang sedari tadi diam tiba-tiba memanggil nama Min-ji.
di mana Pak Kim berkata kalau sementara waktu dia akan sangat sibuk karena dia sepertinya harus menjalankan pekerjaan yang sangat rumit, bahkan juga kotor. Hal itu harus dilakukannya karena dia memiliki banyak hutang di mana-mana dan harus dibayar pada orang yang telah membantu Pak Kim. Bagi Minji, ayahnya tidak perlu meminta maaf karena ayah Taehon sudah bebas, begitu pula dengan Giwan yang sudah pergi ke luar negeri. Jadi Minji rasa ayahnya sudah melakukan yang terbaik, karena itu dia selalu mendukung Pak Kim, tak peduli apa kata orang. Disitulah Pak Kim sangat terkejut mendengar ucapan putrinya, dan membuat Pak Kim terfikir kalau selama ini dia tidak pernah menyesali apa yang telah diperbuatnya. Walaupun dia sudah sekarat berkali-kali, tapi dia sudah memutuskan untuk hidup asalkan orang-orang di sekitarnya bisa bahagia. Sedikit info tentang Jin Cheol setelah kejadian suksesor, di mana dia diobati oleh anggotanya yang berkata kalau lukanya sangatlah dalam dan penasaran siapa yang melakukannya. Tetapi Jin Cheol malah tersenyum sambil mengatakan kalau dia sangat-sangat menginginkan bocah itu. Sedangkan dari sisi Junggo, dia mendapati kalau imbalan pasar gelap terhadap suksesor telah berakhir. Namun dia tiba-tiba tersenyum kepada Hyo Seung untuk menanyakan nomor telepon Hyo Seung. Lalu di sebuah kafe ada Hanso yang nampak frustasi karena setelah kejadian itu dia hampir mati di tangan istrinya. Jin Cheol pun tertawa ketika mendengar itu, padahal dia juga sampai memohon ampun kepada istrinya. Tetapi alasan mereka berkumpul ternyata adalah karena Pak Kim yang ingin menikah lagi, yang nantinya akan dibahas di jauh episode lagi ya guys. Kemudian berlanjut, ada sebuah berita yang meliput kalau di jam 2 siang hari ini ditemukan korban dalam jumlah banyak setelah terjadinya kasus kejahatan dengan senjata tajam diakibatkan tersangka yang kecanduan bermain saham koin. Di saat ini negeri ginseng sedang menggila karena hukum serta keadilan runtuh dan kesenjangan sosial sudah ke tahap yang tidak bisa dikejar dengan kemampuan. Kemudian diperlihatkan seorang ibu yang sedang berlari dengan penuh rasa ketakutan dan juga kepanikan, di mana dia bertanya-tanya di kepalanya mengapa semua bisa terjadi seperti ini. Jadi beberapa waktu lalu dia mendatangi sebuah rumah besar nan mewah, di mana ibu ini merupakan seorang yang ingin melamar sebagai pembantu di rumah mewah tersebut, setelah mendapatkan panggilan pekerjaan. Di saat memasuki rumah mewah itu, si ibu ini nampak sangat kagum dan penasaran apa pekerjaan yang dilakukan oleh calon majikannya. Tak selang berapa lama muncul seorang pria muda dengan tato yang sangat banyak menyapa ibu itu. Jadi pria muda itu merupakan pemilik rumah mewah yang menjadi majikan si ibu, di mana dia meminta si ibu untuk membersihkan rumahnya dengan ucapan mohon bantuan di akhir. Karena melihat tato yang sangat banyak pada anak muda itu, membuat si ibu curiga kalau majikannya adalah seorang gangster, dan jika ada masalah dia berniat akan langsung lari. Tetapi di luar dugaan, majikan itu sangatlah ramah dan memiliki sikap sopan santun yang baik, walaupun tidak memberitahukan apa pekerjaannya. Dia juga memberikan banyak bonus sehingga si ibu bisa pulang membawa makanan yang enak untuk putrinya. Si ibu juga tidak menyangka kalau majikannya ini sangatlah baik dan sering memberikan banyak tip, membuat si ibu percaya kalau dia memang tidak boleh menilai orang lain dari covernya saja. Meskipun selama bekerja, si ibu selalu melihat kalau majikannya ini membawa teman-teman yang berandalan dan sering berganti-ganti wanita. Tapi dia merasa kalau itu hanyalah gaya hidup konglomerat muda dan tidak ada yang menjadi masalah. Ya walaupun si ibu ini juga menemukan narkoboy di rumah itu. Karena bagi si ibu yang paling dibutuhkannya saat ini adalah uang. Sehingga dia harus bekerja lebih lama di rumah mewah tersebut. Keinginan itu mungkin tidak akan berlangsung lama. Karena kini dia mendapati kalau majikannya sedang menyiksa seorang wanita yang dibawanya ke rumah. Di situ si ibu menyaksikan secara langsung sifat asli dari majikannya yang ternyata sangatlah brutal. Alasan majikannya sangatlah kesal karena perempuan itu mengetahui soal isi grup chat miliknya yang membuat si majikan ingin menghabisi wanita tersebut. Di saat menyaksikan kejadian gila itu, tak sengaja sapu yang digenggam si ibu pun terjatuh. Dan karena suara sapu yang terjatuh, membuat majikannya pun keluar dari kamar, mendapati ibu itu yang dari tadi melihat apa yang telah dia lakukan. Sehingga si majikan pun bertanya sudah berapa lama si ibu ini melihat apa yang terjadi. Tetapi karena dia sangatlah panik dan takut,
membuat si ibu langsung berlari dari rumah si majikan. Setelah berlari pergi dari rumah itu dalam kondisi yang sangatlah panik, ibu ini melihat ada sebuah mobil van hitam yang di dalamnya berisi orang-orang bawahan majikannya yang mendapat misi untuk mencari keberadaan ibu ART yang lari ini. Seketika ibu ART menyadari kalau dia kini sedang ada di situasi yang sangatlah gawat dan harus menghubungi pihak kepolisian. Namun dia sangat ketakutan karena masalah ini juga melibatkan narkoboy. Dan pada akhirnya si ibu juga akan berakhir diancam. Nah, di saat ingin melepon, tiba-tiba di belakangnya sudah muncul seorang pria berbadan besar yang langsung mencekik ibu ART. Ibu ini pun diseret masuk ke dalam mobil van hitam tadi, di mana dia terus memohon kepada bocah-bocah itu agar tetap dibiarkan hidup. Namun pertanyaan mereka tetap pada apakah si ibu sudah melaporkan kejadian ini kepada polisi dan memasukkan si ibu ke dalam mobil untuk diinterogasi. Kemudian seorang pria dengan baju polo meminta ibu ART berbicara jujur apakah sudah melapor kepada pihak kepolisian. Bahkan dia sampai menendang kursi yang membuat si ibu ART panik, berkata kalau dia takut melapor pada polisi karena bisa mendapat hukuman sebab dia juga menyaksikan mereka semua mengkonsumsi obat terlarang itu. Nah, si pria kacamata ini sangatlah kesal bertanya jadi siapa yang ditelepon oleh ibu ART karena dia sebelumnya melihat kalau ibu ART sedang menelepon seseorang. Si ibu pun berkata kalau dia hanya menghubungi bapak-bapak yang dikenalnya, membuat preman itu jadi penasaran. Rupanya kenalan yang dimaksud itu adalah Pak Kim yang mendapati panggilan di ponselnya. Nah, sebelumnya Pak Kim dan ibu ART ini pernah bertemu di sebuah kafe untuk kencan buta. Pak Kim dengan jujur mengatakan kalau dia ikut kencan buta karena terus disuruh oleh putrinya untuk menikah lagi. Begitu pula yang terjadi pada ibu ART yang ternyata sama seperti Pak Kim. Sampai dia kesal dengan putrinya yang selalu membahas itu. Nah, karena sama-sama terpaksa melakukan kencan buta, membuat ibu ART meminta maaf bertanya apakah sebaiknya ini diakhiri saja karena dia juga tidak begitu berminat dengan acara ini. Pak Kim pun tersenyum mengatakan tidak apa-apa karena mungkin sama-sama memiliki anak perempuan, dia senang bertemu dengan ibu ART. Namun Pak Kim juga memberikan nomornya yang jikalau suatu saat ibu ART ini membutuhkan bantuannya. Panggilan tersebut diterima oleh Pak Kim di saat dia tengah mengalahkan banyak montir di suatu tempat. Salah satu montir yang nampak babak belur masih terlihat kesal dan menanyakan identitas Pak Kim yang sudah berani macam-macam dengan kelompoknya. Pak Kim yang mengetahui kalau dia akan diserang dari belakang langsung memutar tubuhnya dan memberikan pelajaran kepada pria montir itu. Kemudian diperlihatkan masa lalu dari ibu ART di mana suaminya adalah seorang petugas damkar yang telah meninggal dunia, juga meninggalkan putri yang berusia 3 tahun. Awalnya ibu ART nampak kebingungan bagaimana cara dia menjalani hidup ke depannya, apalagi membesarkan seorang putri. Awalnya si ibu nampak hilang arah, namun akhirnya dia memutuskan untuk hidup demi putrinya. Dengan menjalani kehidupan yang keras, dia melakukan semua pekerjaan tanpa pilih-pilih. Bahkan dia menjalani hidup seperti itu sampai sadar kalau dirinya kini sudah menua. Melihat ibunya yang semakin menua, membuat anaknya menyarankan agar si ibu menikah lagi saja, karena akan menyayangkan untuk wajah cantik ibunya, serta sang anak sudah tidak lagi keberatan. Si ibu ART ini sudah 3 kali menjalankan kencan buta, di mana dia pernah bertemu dengan seorang pria kaya raya yang menjalankan sebuah bisnis. Tapi dia sudah pernah bercerai dengan alasan berbeda sifat. Di situ dia sangat lancang karena memegang tangan ibu ART untuk mengajaknya minum-minum, karena yang terpenting baginya adalah bercocok tanam. Akibat tingkah lancangnya itu, si ibu ART ini langsung pergi meninggalkan om-om hidung belang yang terus-menerus mencaci si ibu karena tidak terima. Namun di saat ingin menyentuh si ibu, tiba-tiba tangan om ini langsung ditepis oleh Pak Kim, bahkan dia merasa kesakitan di saat Pak Kim memelintir tangannya. Pak Kim pun berkata kalau si ibu ini telah mengatakan dia tidak mau, yang membuat om-om hidung belang ini meminta ampun karena sudah bertingkah lancang. Jadi ternyata itu merupakan pertemuan kedua mereka yang diketahui nama ibu ini adalah Lee Suji setelah Pak Kim menyebutkan namanya.
Kembali ke saat ini di mana Bu Li duduk di sebelah wanita yang sebelumnya dihabisi oleh majikannya. Para preman itu pun meminta Bu Li menyalakan ponselnya karena ada yang ingin dipastikan. Sedangkan Bu Li menangis memohon berjanji tidak akan melaporkan kejadian ini karena dia memiliki seorang putri yang menunggunya di rumah. Preman kacamata ini pun mendekati Bu Li untuk memintanya membuka ponsel karena ada perlu dengan bapak-bapak yang ikut kencan buta bersama Bu Li. Karena di sini Bu Li banyak tanya membuat para preman itu akhirnya memaksa sehingga ponsel Bu Li kini akhirnya terbuka setelah ditempel sidik jari. Alasan Bu Li menolak permintaan itu karena dia tidak ingin membawa orang lain ke dalam masalah. Setelah ponsel itu terbuka, preman kacamata ini langsung menanyakan apakah bapak yang ikut kencan buta dengan Ibu Li Suji. Tetapi Pak Kim diam saja tanpa sepatah kata sedikit pun. Membuat preman kacamata ini penasaran mengapa orang yang diteleponnya hanya diam membisu. Barulah terdengar suara Pak Kim yang berat menyuruh preman itu berbicara. Preman itu pun tertawa berpikir kalau Pak Kim sengaja memberatkan suara untuk menakutinya dan merasa kalau Pak Kim ini kebanyakan nonton film action. Lalu si preman menyuruh Pak Kim untuk segera datang ke lokasi yang disebutkannya kalau tidak mau wajah Bu Li terluka. Ketika ingin menyebutkan nama alamat, tiba-tiba panggilan itu langsung diakhiri oleh Pak Kim. Yang membuat si preman tertawa mengira kalau Pak Kim menutup telepon karena dia ketakutan. Tak lama terdengar suara seseorang yang bertanya siapa yang membuat masalah di ruang VIP pagi ini. Orang itu adalah Lee Sehwan, bagian tim penanggung jawab koin dari Gold Door Holdings. Sehwan memberitahu kalau direktur sangatlah marah dan dia juga mendengar kalau direktur telah menghabisi seorang wanita. Preman kacamata membenarkan hal tersebut yang sepertinya si wanita itu sudah membocorkan informasi ruang VIP sehingga dihabisi oleh direktur karena akan menyebabkan masalah besar terkait pemalsuan koin. Di situ Bu Li nampak tak menyangka dengan apa yang disaksikan dan juga didengarnya. Kemudian Sehwan menanyakan soal Bu Li dan untuk apa dibawa ke markas. Keroco pun memberitahu kalau mereka berusaha untuk menutup mulut Bu Li karena melihat penghilangan nyawa gadis bernama Hyeji. Setelah mendengar laporan itu, Sehwan berkata kalau Bu Li ini tidak bisa dibiarkan karena telah mendengar percakapan mereka barusan yang bersifat rahasia dan menyuruh anak-anak di luar untuk mengawasi karena mayat Bu Li juga akan segera dipindahkan. Sedangkan anak-anak yang berjaga di luar merasa sangatlah bosan karena mereka rasa tidak akan ada seseorang yang datang ke pabrik di pedalaman lembah gunung seperti ini. Namun mereka tidak mengetahui kalau kini ada seseorang yang mengintai mereka dari jarak jauh. Di saat yang sama, anak buah Sehwa melapor kalau ada telepon dari anak-anak yang berjaga di luar, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Sedangkan Bu Li sedang dicekik oleh preman kacamata yang akan keluar setelah menghabisi Bu Li. Di detik-detik sebelum kehilangan kesadarannya, Bu Li kebingungan apa yang akan terjadi kepada putrinya Mi Jin jika dia tiada. Namun tiba-tiba terdengar suara yang membuat fokus semua orang teralihkan. Beberapa orang mendengar dan ada juga yang tidak mendengarnya, di mana mereka tidak tahu kalau rekan-rekan mereka kini sudah dalam keadaan pingsan di belakang. Hal ini membuat Sehwan nampak tidak tenang dan menyuruh agar anak buahnya cepat membereskan mayat Seo Yeji terlebih dahulu. Namun di saat itu ada salah satu seorang kroco yang pandangannya teralihkan setelah melihat topi rekannya yang berjaga di luar. Membuatnya penasaran mengapa topi itu tiba-tiba ada di dalam pabrik. Di saat berlari ke tempat yang dicurigainya, tiba-tiba dia tersandung sesuatu dan menyadari ada sebuah benang perak yang melukai kakinya. Pada akhirnya dia melihat banyak benang perak beserta Pak Kim yang melumpuhkan temannya. Tindakan Pak Kim itu memunculkan rasa takut yang sangat besar kepadanya, apalagi kini Pak Kim menyuruhnya untuk diam dengan emot mewing ala-ala TikTok.